Halo, salam kasih Kristus, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Evangelis Regen. Kiranya berkat melimpah-limpah bagi semua yang menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang setia menjadi hambanya, serta menjadi pengikut Kristus yang setia. Nantinya di akhir zaman ini semoga diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan dari surga. Video kali ini saya akan menayangkan percakapan antara Dr. Joshua Tewu atau kita kenal dengan singkatan JT dan Dr. Mangapul Sagala. Kita akan lihat dan saya akan menanggapinya. Barangkali ada yang kita bisa bagikan untuk saling melengkapi kita dan saling menegur, sapa dengan kasih. Nah sekarang Pak JT nggak ngaku bahwa Pak JT sesat. Saya bukan sesat. Ukuran Anda apa saya sesat? Coba. Ukuran saya adalah Alkitab. Saya pegang. Di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba. Ajaran mana? Saya udah jelaskan tapi kamu nggak ngerti. Nah, kapan Anda jelaskan sama saya? Sekarang saya Coba. kasih tahu. Alat Tritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Bapak ini mengatakan PSJT sesat. Tapi kenapa dia tidak langsung membuka Alkitab dan menjelaskan secara Alkitab kepada PS Joshua Tewu di mana bagian kesesatan PS Joshua Tewu? Bingung saya, dokter. Tapi setelah diminta untuk membuka Alkitab untuk menjelaskan di mana titik kesesatan dari PSJT, dia tidak langsung membuka Alkitab. Buka saja, karena patokan pengikut Kristus, orang Kristen adalah Alkitab, bukan rujukan-rujukan buku-buku karangan-karangan siapa yang mungkin ditulis dengan kepentingan diri sendiri atau organisasi. Tetapi yang patokan kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan di kitab kita yang kita tahu adalah kitab suci Kristen, Alkitab. Nah, Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi. Karena nggak perlu, saya nggak perlu. Kenapa mau lapor sama Anda? Nggak perlu. Bukan melapor. Bukan melapor. Nah, kalau Anda mau tanya, masuk ke Departemen Agama, Bimas Kristen, periksa aja dari situ. Nggak mungkin orang-orang semacam saya terus kemudian bisa sembarangan masuk. Periksa aja, laporkan ke Dikti mana dan sebagainya. Ya, Anda terlalu sombong, Pak Mangapul. Seolah-olah kalau cuma sekedar doktor secara administratif, lalu nggak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan doktrin turun-temurun, ngapain coba? Video yang barusan juga tadi, malah Pak Bapak ini mengatakan kalau kamu rendah hati, coba sebutkan kamu sekolah di mana. Bagaimana mungkin mengukur kerendahan hati dengan menjebak supaya dia bisa membandingkan ilmunya dia dengan ilmunya PSJT. Wah, kita saja yang masih muda yang tidak sekolah jenius amat tahu cara penjebakan seperti itu. Sangatlah tidak beretika bila kita berhadapan dengan seseorang dengan suatu mengevaluasi atau berdiskusi suatu masalah dan kita bertolak belakang atau berbeda paham, lalu kita tiba-tiba menanyakan sekolah Anda di mana. Itu sama saja kita ingin sekali membanding-bandingkan atau menyombongkan. Di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba, ajaran mana? Saya udah jelaskan tapi kamu nggak ngerti. Nah, kapan Anda jelaskan sama saya? Sekarang saya kasih tahu. Lebih lucu lagi yang video barusan ini. Dia mengatakan kepada Pak Joshua Tewu, saya sudah menjelaskan. Tapi Pak Joshua Tewu mengatakan, di mana penjelasannya? Baru dia bilang, sekarang baru akan saya jelaskan. Berarti dia belum jelaskan. Wah, bagaimana ini Pak Doktor yang dalam video-video Bapak kelihatannya Bapak lebih sangat pintar, mengakui lebih sangat pintar dari ajaran-ajaran lain. Tapi kok aneh begitu ya? Kayaknya jadi kesannya bukan jadi
jenius dalam teologia, tetapi jadi tolologia kalau menurut saya ya. Sekarang saya Coba. kasih tahu. Alat Nah, Tritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Satu esensi yang Anda maksud di mana? Dan di mana ada secara literal Allah Tritunggal, dan esensi atau hakikat yang Anda maksud itu satu hakikat tiga pribadi. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya di mana? Pak Yosua Teo, boleh tahu nggak? Ya. Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, tidak perlu Anda tahu. Jadi bagi saya, untuk penjabaran Tritunggal menurut dokter teologi kayaknya Bapak ini, tiga pribadi itu hal yang aneh. Tapi kalau saya bisa menjabarkan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang saya kutip di 1 Yohanes 5 ayat 7, bahwa saksi di sorga adalah Bapa, Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, karena begitu besar kasihnya sehingga dia ke bumi untuk menebus dosa manusia dan menjadi serupa dengan manusia. Dan ketiga adalah Roh Kudus, dan ditulis dalam ayat itu, dan ketiganya adalah satu. Dan yang hanya menjadi pribadi adalah satu, yaitu Firman yang menjadi manusia. Karena manusia, kata manusia dalam KBBI adalah ditujukan kepada perseorangan atau pribadi, bukan ada kaitannya dengan keilahian atau kemahakuasaan. Jadi kalau kita menghubungkan antara Tritunggal menurut Dr. Mangapul Sagala yang adalah tiga pribadi berarti Tuhannya tidak maha kuasa, karena KBBI mengatakan, menulis dalam bahasa Indonesia yang menjadi patokan, pribadi adalah perseorangan atau tidak ada hubungannya dengan kemahakuasaan, keilahian, ataupun sesuatu yang berbentuk kuasa. Mengajar publik dan ajaranmu sesat. Itu mau. Ini lebih jahat. Loh. Ini lebih jahat ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya, Anda bukan Tuhan, Mangapul. Anda, Yesus hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologimu, kamu ukur teologi orang. Udah. Aduh, apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, Udah. ngaco deh. Dipaksakan sebagai semacam fundamentalis iman. Terus diagung-agungkan. Seolah-olah kalau orang nggak percaya Allah Tritunggal, kata Allah Tritunggal, neraka langsung. Lah, apa itu? Ajaran mana? Orang kalau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal, Bang, itu baru sesat dalam ajaran fundamental Kristen. Kalau orang nggak ngerti Allah Tritunggal, nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang memang secara literal nggak ada, kenapa mesti dihakimi? Yang penting Sekarang dia percaya gini. Alkitab firman Tuhan. Sombong, karena Anda bilangin saya bodoh, bego menurut urusan Anda. Loh. Mestinya sebagai orang tua, wise, nggak Ukurannya- boleh dong bicara begitu. Jangan sombong lah. Ukurannya gini. Betul ya kata Pak Yosua Teo, bahwa orang yang lebih tua, apalagi dalam bidang akademis teologi, semestinya lebih wise, lebih bijak untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya, bagi jemaatnya, ataupun bagi junior-juniornya yang lebih muda dari dia. Tapi dengan mengatakan kata-kata bodoh terhadap seseorang ataupun memaksa seseorang bahwa engkau sesat, saya kira ini ada unsur bully atau ya ingin membuli seseorang dan ingin merendahkan atau mendiskreditkan seseorang sesama pengajaran. Saya kira itu bukan teladan yang baik ya, menurut saya. Kalau menurut orang-orang yang satu ajaran sama Bapak ini, mereka pasti membela walaupun tidak benar. Coba kamu, saya bilang kamu sesat, mau enggak kamu? Apalagi kamu seorang pengajar publik, baru saya bilang pengajaranmu tidak baik dan menyesatkan orang banyak, pasti kamu tidak menyetujuinya. Mungkin sampai di sini video saya, dan video pembahasan saya, sanggahan saya, ataupun penilaian saya di video antara Pak Yosua Teo dan Bapak kami yang terhormat Pak Sagala. Mungkin akan dilanjutkan dengan video berikutnya, karena videonya terlalu panjang.
perdebatan ataupun diskusi di antara mereka berdua. Yang penting dari sini adalah bagaimana kita menanggapi hal itu dengan kebenaran, bukan karena keberpihakan. Supaya kita akan belajar bahwa mana yang kita bisa memperlengkapi kita untuk penginjilan nanti. Terima kasih, shalom, salam kasih, salam Injil kebenaran. Haleluya.